Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, izinkan saya memperkenalkan, nama saya Abdurrahman Rizky. Saya dari kelas 1A PAI semester 1. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW di periode Mekah. Sejarahnya kehidupan Nabi Muhammad SAW di Mekah mencakup 13 tahun yang sangat penting dalam sejarah Islam. Periode ini dimulai dari kelahiran Nabi hingga hijrahnya ke Madinah. Berikutnya adalah sejarah mengenai kehidupan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang pertama, kelahiran dari masa kecil Nabi Muhammad SAW pada tahun 570 sampai 610 Masehi. Nabi Muhammad lahir di Mekah pada tahun 570 Masehi dalam keluarga Quraisy dari suku Bani Hashim yang merupakan keturunan Ismail, anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ayahnya yang bernama Abdullah meninggalnya sebelum beliau lahir, dan ibu Nabi yang bernama Aminah meninggalnya pada saat beliau masih berusia 6 tahun. Setelah itu, beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib dan kemudian oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Pada masa mudanya, Nabi Muhammad bertumbuh sebagai anak yang jujur dan dipercaya oleh masyarakat Mekah, sehingga beliau diberi julukan Al-Amin yang terpercaya. Pada usia 25 tahun, beliau bekerja sebagai pedagang untuk seseorang janda kaya yang bernama Khadijah binti Khalid. Dan setelah kemudian Khadijah menikah dengan beliau. Yang kedua, permulaan wahyu dan panggilan menjadi seorang nabi pada tahun 610 Masehi. Penerimaan pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur di Mekah. Wahyu ini mengawali serangkaian wahyu yang akan diterima oleh Nabi selama 23 tahun. Wahyu pertama yang diterima adalah firman Allah pada surat Al-A'la ayat 1-5 yang menjelaskan, Iqra, bacalah, yang menjadi dasar bagi turunnya Al-Quran. Wahyu ini kemudian diikuti oleh wahyu-wahyu lainnya. Yang ketiga, periode dakwah secara diam-diam pada tahun 610 sampai 613 Masehi. Dakwah awalnya setelah menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad mulai menyampaikan pesan Islam secara diam-diam kepada keluarga dan sahabat terdekat. Orang pertama yang memeluk Islam dalam Khadijah, diikuti oleh Ali bin Abi Thalib, keponakan beliau, Zaid bin Harith, budak yang dibebaskan, dan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat pertamanya yang menyatakan keislamannya. Islam berkembang di kalangan kerabat. Wahyu yang diterima Nabi Muhammad menekankan keesaan Allah dan menentang penyembahan berhala, serta mengajarkan moralitas, keadilan, dan kasih sayang. Pada tahap ini, pengikut Nabi Muhammad masih sedikit. Yang keempat, dakwah terbuka dan tantangan dari masyarakat Quraisy pada tahun 613 sampai 619 Masehi. Dakwahnya terbuka setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu secara terbuka. Dan Nabi mulai menyampaikan ajaran Islam di depan Ka'bah, mengajak masyarakat Quraisy untuk meninggalkan menyembah berhala dan menyembah Allah sahaja. Masyarakat Mekah, terutama pemimpin Quraisy, menanggapi dakwah Nabi dengan keras
Mereka menentang ajaran tauhid dan mulai memperlakukan Nabi Muhammad serta pengikutnya dengan kejam. Mereka menuduh Nabi sebagai pembohong, penyihir, dan orang gila. Beberapa sahabat seperti Bilal dan bin Rabah dan Ammar bin Yasir disiksa dengan sangat kejam. Di tahun duka cita pada tahun 615 Masehi, pada tahun ini Nabi Muhammad mengalami dua kehilangan besar, yaitu istri tercinta Khadijah wafat diikuti oleh meninggalnya paman Nabi, yaitu bernama Abu Thalib, yang selama ini melindungi beliau. Tanpa perlindungan ini dari Abu Thalib, Nabi Muhammad semakin rentan terhadap tekanan dari Quraisy. Yang kelima, peristiwa Isra dan Miraj pada tahun 620 Masehi. Isra dan Miraj pada 620 Masehi, Nabi Muhammad mengalami peristiwa Isra dan Miraj, di mana beliau diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram di Mekkah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Dan dari sana beliau naik ke langit, yaitu Miraj, untuk bertemu dengan Allah. Dalam pertemuan itu, Allah memerintahkan yaitu sholat 5 waktu yang menjadi kewajiban umat Islam hingga sekarang ini. Yang keenam, penolakan terhadap dakwah dan upaya Quraisy untuk menyatuinya pada tahun 620 sampai 622 Masehi. Penolakan terus-menerus meskipun banyak pengikut yang mulai menerima Islam. Penolakan dari Quraisy tidak berhenti. Mereka bahkan berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad. Pada saat itu, Nabi Muhammad mulai mencari perlindungan dari kota lain untuk upaya damai dengan kaum Madinah. Beberapa delegasi dan Yastrib, yaitu Madinah, datang ke Mekah dan mendengarkan dakwah Nabi. Mereka menerima ajaran Islam dan berjanji untuk mendukung Nabi. Yang ketujuh, hijrah ke Madinah pada 622 Masehi. Hijrahnya pada tahun 622 Masehi, situasi di Mekah semakin berbahaya bagi Nabi Muhammad dan pengikutnya. Nabi Muhammad diberi undangan dari masyarakat Madinah untuk hijrah dan menetap di sana. Hijrah ini menandai peristiwa penting dalam sejarah Islam dan dimulainya kalender hijrah. Perlindungan dari Madinah. Di Madinah, Nabi Muhammad diterima dengan baik oleh kaum Aus dan Kharaj, dua suku utama di Madinah yang berjanji untuk melindungi beliau dan pengikutnya. Perpindahan ke Madinah ini membuka babak baru dalam sejarah Islam, di mana Nabi Muhammad beliau membangun negara Islam yang pertama. Yang kedelapan, pembentukan umat Islam dan negara Islam di Madinah. Setelah hijrah, Nabi Muhammad mulai membangun masyarakat Islam yang lebih terstruktur di Madinah. Banyak wahyu yang turun selama periode ini, termasuk wahyu tentang periode selain hukum dan peran. Periode Mekah berakhir dengan hijrahnya Nabi Muhammad dan periode Madinah dimulai dengan pembangunan negara Islam yang mengatur aspek kehidupan umat Islam baik dalam urusan agama, politik, ekonomi, dan sosial. Kesimpulannya, pada periode Mekah adalah fase yang penuh dengan perjuangan bagi Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Meskipun dihadapkan dengan penolakan dan penyiksaan, dakwah Nabi Muhammad berkembang dengan pesat. Dalam periode ini banyak ajaran dasar Islam diturunkan, terutama yang berkaitan dengan yang keyakinan akan Tuhan Yang Maha Esa, tauhid, etika, dan moralitas. Dan juga perjuangan di Mekah membentuk dasar bagi umat Islam untuk menghadapi tantangan-tantangan yang lebih besar di masa depan, terutama setelah hijrah ke Madinah. Baiklah, dalam sejarah ini saya akhiri. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.